Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi nih dengan saya Muhammad Sabatama dari kelas 12 MIPA 2. Nah, kali ini saya masih akan membawakan materi metabolisme. Tapi kali ini kita akan belajar tentang anabolisme. Nah, kalau kemarin katabolisme yaitu perombakan dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan kalau anabolisme ini adalah penyusunan senyawa organik yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Baik, jadi anabolisme itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu ada kemosintesis dan fotosintesis. Kemosintesis itu berarti proses penyusunan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia di alam. Nah, untuk di kemosintesis ini teman-teman tidak membutuhkan cahaya, melainkan membutuhkan beberapa senyawa kimia yang berasal dari alam, energi kimia di alam. Misalnya terjadi pada bakteri nitrobakter yang akan menghasilkan nitrat. Untuk reaksinya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada fotosintesis. Seperti namanya saja, ada foto dan sintesis, berarti pembentukan oleh cahaya. Sintesis itu pembentukan, foto itu berarti cahaya, berarti pembentukan oleh cahaya, yaitu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa organik dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Jadi fotosintesis ini hanya akan berlangsung jika ada cahaya matahari dan klorofil. Klorofil ini bisa dimiliki oleh tumbuhan, juga bisa alga hijau dan tumbuhan atau organisme berklorofil lainnya. Dan untuk reaksinya yaitu seperti ini ya teman-teman. Ada CO2 dengan H2O akan menghasilkan C6H12O6 dan O2. Nah, ini untuk fotosintesis versi yang sederhananya. Kita akan lebih mengulik sedikit nih untuk fotosintesis tingkat lanjutnya. Oke, jadi kita menuju ke fotosintesis untuk tahap pertama, yaitu tahap reaksi terang. Baik, untuk reaksi terang ini nantinya akan ada dua jenis, yaitu ada fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Untuk sekarang kita akan belajar terlebih dahulu tentang fotofosforilasi non-siklik. Nah teman-teman, untuk fotofosforilasi ini baik siklik maupun non-siklik terjadinya pada membran tilakoid kloroplas. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman gambaran dari fotofosforilasi. Yang pertama yaitu, kita kenalan dulu nih. Ada yang namanya fotosistem 2, fotosistem 1, dan ini dapat kita katakan sebagai kompleks protein. Dan ini ada ATP sintase dan ada di sini NADPH sintase. Oke, jadi prosesnya itu dari yang pertama adanya ini untuk non-siklik teman-teman akan menggunakan dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Nah, untuk prosesnya yaitu akan ada cahaya dengan panjang gelombang 680 masuk ke fotosistem yang kedua. Pertamanya akan diterima oleh kompleks kloroplas dan dilanjutkan diterima di kompleks kloroplas di sini dan dilanjutkan ke kompleks protein-protein. Kemudian
akan menghasilkan banyak H+ dan terus ke kompleks protein yang lain dan ke fotosistem yang pertama. Dari fotosistem pertama juga akan berlanjut ke kompleks protein selanjutnya dan akan menghasilkan NADPH, kemudian akhirnya akan menghasilkan ATP. Oke. Itu adalah dari garis besar ya teman-teman. Nah, untuk khusus di fotofosforilasi non-siklik ini akan terjadi yang namanya fotolisis air. Ini ada H2O ya teman-teman. Akan terjadi fotolisis air. Nah teman-teman, jadi fotolisis air ini akan terjadi akibat bantuan dari cahaya. Oke, jadi gini teman-teman. Sebenarnya bukan cahaya yang menjadikan adanya fotolisis ini, tapi adanya semacam enzim dan reaksi tertentu yang akhirnya akan mereaksikan fotolisis ini, gitu teman-teman. Jadi nanti hasil dari H2O ini dipecah menjadi O2 H+ dan akan ada 2 elektron. Nah, elektron ini yang nantinya akan masuk ke reaksi atau proses fotofosforilasi. Seperti itu teman-teman. Untuk hasilnya dari fotofosforilasi non-siklik ini akan dibahas di akhir slide ya teman-teman. Baik, lanjut ke fotofosforilasi yang siklik. Namanya juga siklik ya, berarti akan terjadi secara berulang-ulang. Kalau tadi kan non siklik hanya sekali siklus, tidak akan terjadi secara berulang-ulang. Nah teman-teman, jadi untuk fotofosforilasi siklik ini hanya menggunakan fotosistem yang pertama. Ini PS itu fotosistem ya teman-teman, dari bahasa Inggris. Fotosistem pertama akan menerima foton atau cahaya dengan panjang 700. Kemudian cahayanya ini akan diserap atau diterima oleh kompleks kloroplas dan mengantarkan 2 elektron. Nah, fotonnya ini akan diubah untuk menghasilkan 2 elektron dan diserap oleh akseptor primer. Kemudian 2 elektronnya ini akan ditransfer ke kompleks protein, kemudian ke kompleks sitokrom yang akan, ini typo ya teman-teman, sitokrom maksudnya, dan menghasilkan ATP. Kemudian kembali ke plastosianin maksudnya, dan kembali lagi ke kompleks kloroplas gitu teman-teman untuk fosforilasi siklik. Nah, jadi tadi kan di fotofosforilasi non siklik ada NADPH ya teman-teman dihasilkan. Namun karena hanya menggunakan fotosistem 1, tidak akan dihasilkan NADPH pada fotofosforilasi siklik. Itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya sama akan saya bahas pada slide selanjutnya ya teman-teman. Oke, ini dia perbedaan antara fotofosforilasi siklik dengan non siklik. Sebenarnya dari fotosistem. Nah, di siklik PSI terlibat dalam proses fosforilasi siklik PSI. Fotosistem 1 maksudnya teman-teman. Dan untuk non siklik fotosistem 1 dan 2 yang terlibat. Itu teman-teman. Kemudian pusat reaksi pada siklik yaitu cahaya dengan panjang gelombang 700 pada fotosistem 1 merupakan pusat reaksi aktif.
Sedangkan pada fotofosforasi non-siklik, panjang gelombang 680 pada fotosistem 2 merupakan pusat reaksi aktif seperti teman-teman. Kalau di siklik itu yang P700, sedangkan di non-siklik P680. Kemudian ada dari aliran elektron. Nah, di siklik, elektron akan kembali lagi ke posisi sistem 1. Seperti tadi ya teman-teman, sudah melewati kompleks sitokrom, kemudian plastosianin, akan kembali lagi ke fotosistem yang pertama untuk kemudian menghasilkan reaksi kembali. Untuk di non-siklik, elektron dari fotosistem 1 akan diambil oleh NADP dan tidak kembali ke fotosistem 1 itu teman-teman. Kemudian untuk produk hasilnya, di fotofosforasi siklik hanya akan menghasilkan ATP tanpa NADPH. Sedangkan di non-siklik akan dihasilkan ATP juga NADPH. Kemudian untuk keperluan air, di fotofosforasi siklik tidak memerlukan air untuk proses fotolisis air karena tidak ada elektron yang digantikan oleh H2O. Sedangkan untuk di fotofosforasi non-siklik ini memerlukan air, terjadi fotolisis untuk menghasilkan 2 elektron dari pemecahan H2O. Dan yang terakhir ada produk samping, yaitu di fotofosforasi siklik oksigen tidak dihasilkan sebagai produk samping, sedangkan di non-siklik dihasilkan oksigen sebagai produk sampingnya. Nah, kalau tadi adalah reaksi terang, sekarang kita akan ke reaksi gelapnya tanda kutip. Ini gelapnya bukan berarti tidak dapat berlangsung dalam cahaya ya teman-teman, namun tidak memerlukan cahaya. Yang perlu di garis bawahnya adalah tidak memerlukan cahaya. Itu adalah siklus Calvin. Baik, jadi inilah gambaran dari siklus Calvin. Untuk siklus Calvin ini akan terjadi 3 jenis perubahan atau reaksi, yaitu dari fiksasi karbon, kemudian reduksi PGA, dan regenerasi RUBP. Nah teman-teman, jadi untuk prosesnya yang itu seperti ini. Pertama, ada 3 molekul karbon dioksida atau CO2 yang akan diikat oleh RUBP, masukkan Rubisco, dan melalui serangkaian reaksi menghasilkan 6 molekul 3 PGA. Dan itu adalah tahap dari fiksasi karbon. Dari 6 molekul 3 PGA ini selanjutnya memasuki tahap reduksi PGA. Nah, di dalam tahapnya ini akan terjadi proses 6 ATP diubah menjadi 6 ADP. 6 juga reduksi ya teman-teman, dikurangi. Kemudian selanjutnya akan terjadi juga 6 NADPH menjadi 6 NADP ditambah ion H+, dan memasuki tahap 6 molekul Ga3P. Nah, di satu molekul Ga3P ini akan menghasilkan setengah molekul glukosa. Jadi satu molekul Ga3P ini akan menghasilkan setengah molekul glukosa ya teman-teman. Udah dihasilkan glukosa nih di dalam proses siklus Calvin. Kemudian lanjut akan menjadi molekul 5 molekul Ga3P pada tahap regenerasi RUBP, dan 3 ATP akan dihasilkan 3 ADP lagi, kemudian menghasilkan 3 molekul RUBP kembali untuk melanjutkan ke siklus Calvin yang berikutnya. Jadi begitu ya teman-teman. Yang perlu diingat adalah di siklus Calvin ini adalah siklus yang akan menghasilkan glukosa. Itulah kenapa fotosintesis akan menghasilkan produk berupa glukosa sebagai makanan tubuh itu sendiri. Baik, jadi mungkin itu merupakan materi penutup dari materi metabolisme pada kali ini.
Jika ada kesalahan baik di video pertama, kedua, dan ketiga ini, saya mohon maaf. Saya mohon maaf karena jika banyak kesalahan dalam pengucapan kata dan penyampaian materi. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.